Oke semuanya, selamat datang di sesi keempat, yaitu mengenai konversi antar tipe data, atau kita menyebutnya biasanya adalah casting. Nah, casting yang dimaksud tuh bukan casting film ya teman-teman, tapi casting untuk mengubah tipe data dari tipe data A ke tipe data B. Begitu teman-teman. Nah, ini tuh penting banget dipelajarin ya, karena seringkali kita tuh butuh tipe data spesifik ya untuk ngoding atau memprogram. Itulah kenapa diciptakan sistem casting teman-teman. Kita langsung aja. Nah, apa itu casting? Ya, casting itu mengubah suatu tipe data ya ke tipe data lain. Nih, di sini ada contoh. Kita kan tahu ya, udah paham juga mengenai beberapa tipe data, terutama tipe data dasar ya, tipe data primitif. Ada integer, string, float, dan juga ada boolean. Nah, ini tuh sama-sama 10 teman-teman. Cuman beda tipe datanya. Yang atas integer, yang Y itu string, dan yang Z itu adalah float. Sekarang problemnya, kenapa kita butuh casting? Problemnya adalah ini. Ini teman-teman problemnya. Sekarang kita lihat di sini. Ketika kita jumlahin dua buah tipe data integer ya, 10 ditambah 10, itu bisa teman-teman. Dan hasilnya adalah dalam bentuk integer, 20 integer. Dia nggak error sama sekali teman-teman. Tapi ketika kita menjumlahkan bilangan atau tipe data integer ya, dengan tipe data string, dia akan error teman-teman. Begitu. Nah, kemudian kalau kita jumlahin string dengan string, itu bukan jadi string 20 teman-teman. Tapi jadi string 10-10. Aneh emang. Itulah kenapa kita butuh tipe data integer. Kita lihat di baris keempat ya. Ketika kita mengubah tipe data string tadi menjadi integer, outputnya menjadi 20 teman-teman. Bisa. Gitu. Itulah kenapa disebut penting banget. Begitu teman-teman. Nah, ini nih tipe data apa aja sih yang bisa di casting atau gimana cara kita castingnya ya. Di sini ada integer atau int untuk ngeubah tipe data ke dalam bentuk integer, seperti contoh sebelumnya. Kemudian ada float, ini untuk mengubah ke dalam bentuk desimal. Ada string, jelas ya, untuk mengubah dalam bentuk string. Dan juga ada boolean, untuk mengubah ke dalam bentuk true or false. Begitu teman-teman. Kita langsung aja ke dalam sesi ngodingnya ya, atau praktiknya. Let's go. Oke teman-teman, sekarang kita udah ada di sesi ngoding ya, VS Code-nya. Sekarang kita langsung aja bikin variabelnya. Ada variabel X itu 20, Y dalam bentuk 20,0 atau float ya. Kemudian Z dalam bentuk string 20. Begitu. Nah, oke kita udah tahu kita nggak bisa jumlahin string dengan integer. Sekarang kita langsung aja casting datanya. Kita tes dulu. Ada yang kurang. Kita jangan taruh 20, kita taruh angka. Angka dan huruf gini, 1 ASD. Dan variabel W ya, ini adalah string 10 gitu atau string 20 aja deh. 25. Hehe. Oke, kita langsung aja. Kita kan bisa ya ngubah bentuk string ke integer. Misal kita kita bikin ubah W ke integer. Ubah W ke integer. Berarti tinggal int W. Betul ya? Kalau kita print ini, print ubah W. Nah, ini kalau kita print, outputnya adalah 25 dalam bentuk integer. Kalau kita print W gitu, outputnya adalah sama-sama 25. Tapi beda, yang atas adalah string, yang bawah integer. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kalau kita ngubah tipe datanya dari string ke integer, tetapi dia ada hurufnya. Kayak yang Z ini teman-teman. Z dia ada hurufnya ya, ASD. Apa yang terjadi? Yang terjadi, nggak kelihatan. Yang terjadi adalah dia error, value error. Karena nggak semuanya bisa dilakukan casting data teman-teman. Ada beberapa yang nggak bisa dilakuin casting data, seperti ngubah dari string ke integer atau string ke float. Itu ada beberapa yang nggak bisa teman-teman. Kita coba lagi. Ubah Z ke float. Gini ya. Float Z. Bisa gini. Kita komen dulu.
Kita ini ubah juga ya teman-teman, kita jadi float ini, kita run. Oh sorry ada yang kurang, huruf F. Kita run, lihat dia akan error lagi teman-teman, sama-sama value error, sama errornya dengan yang mengubah ke integer. Nah, sekarang gimana kalau kita ingin mengubah ke dalam bentuk integer? Maaf, ubah ke bentuk boolean. Ya, ubah ke boolean. Misal kita tulis w to bool. Gitu ya, kita ubah w ke boolean. Berarti kan tinggal tulis bool, terus w. Kemudian untuk x to boolean gitu ya kan. Bool x gitu ya. Kita tes dulu aja dua benda ini. Kita print w to boolean yang ini. Apa yang terjadi? Dia true teman-teman. Padahal w itu isinya adalah 25 string teman-teman. Nah, string bisa diubah ke dalam boolean dan hasilnya adalah true. Tapi kalau kita taruh 0, apakah dia akan false? Dia tetap true teman-teman. Nah, di sini ada hal unik. Kalau x-nya kita taruh 0, ya. Ini kita tulis dulu print x to boolean ya. Kita cek. Kalau kita print, yang bawah akan false, ya. Segala hal yang bernilai integer itu dalam bentuk 0, kalau kita ubah ke dalam boolean akan bernilai false. Kalau kita pakai yang bentuknya float ya, dalam float, y to bool, bool y gini. Kita print y to bool. Yang terjadi adalah false juga. Integer dan float kalau kita taruh dalam bentuknya 0, maka akan menghasilkan false teman-teman. Tapi gimana kalau kita taruhnya min 0? Apakah juga false? Masih false. Karena min 0 itu sama aja dengan 0 ya teman-teman. Kecuali kalau min 10 dan min 0 ya. Ini beda cerita. Lihat, dia ketika bernilai negatif akan menghasilkan true. False hanya akan muncul dalam kondisi false atau 0 ya teman-teman. Oke. Oke, itu aja untuk casting data ya. Dia sederhana banget teman-teman, cuman penting ya. Jadi kita bisa langsung lanjut ke mini quiz. Oke semuanya, sekarang kita udah ada di mini quiz ya. Tugasnya simple aja, kita cuman bikin 3 buah variabel untuk input suatu data ya. Kemudian teman-teman ubah nih tipe datanya. Misal umur kan tipe datanya string ya, kalau default dari input. Nah, umur ini teman-teman ubah ke dalam bentuk integer. Untuk berat badan teman-teman ubah ke dalam bentuk float ya. Untuk nama ini tetap string ya. Oke. Nah, kemudian nanti tampilkan datanya beserta tipe datanya. Jadi ntar yang di output adalah nama variabelnya, nama isi, dan juga tipe datanya. Begitu teman-teman. Oke, itu aja. Sederhana ya untuk mini quiznya, hanya menampilkan tipe datanya aja. Dan juga casting tentunya. Gitu aja, sampai jumpa di sesi selanjutnya.